Suaranya dalam dan lembut. Itu membuat Putri semakin menangis. Bisakah dia bertanya pada Randy tentang hal itu? Tanyakan apakah Randy memang membunuh ayahnya? Tapi Putri tidak bisa. Randy sangat baik padanya. Bagaimana dia bisa meragukannya? Putri ingin menemukan petunjuk. Dia ingin menemukan pembunuhnya untuk membuktikan bahwa Randy tidak bersalah. Setelah sekian lama, Randy melepaskannya dan mencium keningnya. Putri, apa kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Dia tidak tidur nyenyak tadi malam, tetapi dia bangun pagi untuk mencari Dirga, dan kemudian dia berakhir di rumah sakit. Jelas ada sesuatu yang salah. Tapi dia tidak ingin mengatakan apa-apa padanya. Apa? Apa yang kamu ingin aku katakan? Dia gagap. Apakah dia tahu apa yang dia pikirkan? Kamu benar-benar tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Randy mengepalkan tinjunya secara naluriah. Terkadang, dia sangat ingin mencekik wanita ini. Setelah bertahun-tahun, dia masih sama. Dia menyimpan begitu banyak hal tersembunyi di dalam hatinya, dan dia tidak pernah terbuka padanya. Dia telah berkali-kali menekankan bahwa dia adalah suaminya dan dia dapat bergantung padanya. Namun, dia tidak pernah ingin memberikan hatinya sepenuhnya untuknya. Bukankah dia cukup baik? Bukankah dia sudah melakukan cukup bagus? Menganggap dirinya tidak cukup baik dan gagal menjadi suami teladan. Tapi setidaknya dia bisa memberitahunya apa yang dia inginkan darinya. Tapi dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Dia menyimpan semuanya jauh di dalam hatinya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Putri Bramasta mengerutkan bibirnya dan menggeliat keluar dari lengannya dengan canggung. Dia memutar kepalanya dan berbaring. Aku lelah. Aku butuh untuk beristirahat sebentar. Putri Bramasta menghindari topik itu. Ini membuktikan kepada Randy bahwa dia sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Namun, dia tidak mau berbicara, dan Randy tidak bisa memaksanya. Randy menatap punggungnya, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Baiklah, kamu berbaring dan istirahat sebentar. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu." Dia bangkit dan keluar. Dia duduk di kursi di koridor. Dia tidak tinggal di dalam bangsal karena dia khawatir dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak mau untuk marah padanya. Dia hampir tidak pernah lepas kendali seperti yang dia lakukan hari ini. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah kehilangan kendali. Dia merasa tidak enak karena dia tidak tahu siapa dia pemikiran. Dia telah memimpin Sandiga Group selama bertahun-tahun dan semuanya berjalan lancar dalam kendalinya. Belum lama ini, sebuah majalah terkenal telah menulis sebuah artikel tentang dia yang menyoroti semua prestasi luar biasa yang telah dia capai selama bertahun-tahun. Dia digambarkan sebagai legenda. Namun, baginya, sorotan nyata dari masa lalu beberapa tahun hidupnya, menikahi Putri Bramasta dan membangun keluarga bersamanya. Putri Bramasta dan putri kecil adalah hal terpenting yang terjadi padanya selama bertahun-tahun. Mereka adalah harta paling berharga dalam hidupnya. Sandiga Group juga sangat penting baginya, tapi jauh lebih sedikit penting dari istri dan anak perempuannya. Ketika dia masih sangat muda, kakeknya sering mengingatkannya untuk mengutamakan keluarganya di atas segalanya. Sandiga Group adalah mata pencaharian keluarga Sanjaya. Jika mereka ingin mengembangkan Sandiga Group menjadi kerajaan bisnis besar, mereka harus mengurus keluarga mereka terlebih dahulu. Keluarga adalah tulang punggung seorang pria. Jika tidak ada keluarga yang harmonis di belakang seorang pria, bagaimana dia memiliki tenaga untuk memimpin Sandiga Group? Keluarga Sanjaya selalu memprioritaskan keluarga mereka. Mereka percaya bahwa keluarga adalah dasar dari segala sesuatu dalam hidup mereka. Dalam ingatan Randy, kakeknya sangat baik kepada neneknya. Nenek telah meninggal selama bertahun-tahun, tetapi kakeknya tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Sebaliknya,
dia fokus membesarkan anaknya sebagai orang tua tunggal. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang ayah Randy. Orang tuanya telah menikah selama puluhan tahun, tetapi ayahnya masih mencintai ibunya seperti dulu. Dia tidak pernah mengangkat suaranya pada ibunya. Sejak menikah dengan Putri Bramasta, Randy telah mengabdikan hati dan jiwanya untuknya. Dia tidak punya niat lain. Dia memberikan seluruh hatinya padanya, tetapi dia tidak membalas. Bukankah dia cukup untuknya? Apakah pengorbanannya tidak cukup? Direktur Randy, Calvin dibawa pergi oleh anak buahnya. Rizal melirik Randy. Setelah jeda, dia berkata, "Ada satu hal lagi. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Randy berbicara dengan nada kasar, yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Bahkan Rizal, yang selalu bersamanya, tercengang. Rizal cepat-cepat menyerahkan map kepadanya. Dia berkata, "Ini diserahkan oleh Bastian." Menurutnya, dia melihat ini ketika dia memeriksa pengawasan perusahaan. Dia memutuskan untuk menyerahkannya setelah banyak pertimbangan. Randy membuka folder itu. Ketika dia melihat baik-baik konten di folder itu, amarah langsung membakar matanya. Kemarahannya memuncak. "Brengsek!" dia meraung sambil menggertakkan giginya. Tangannya yang terkepal berderak. Dia mendongak, matanya tajam dan menakutkan. "Bawa Calvin kepadaku. Aku akan membuatnya membayar perbuatannya." "Baik, Pak." Rizal mengangguk. Dia melanjutkan, "Direktur Randy, Dirga tidak mau menyerahkan videonya. Agil sudah mati, dan semua petunjuk yang kita miliki tidak mengarah kemana-mana. Saat ini, tidak ada perkembangan baru tentang pembunuhan Pak Tua Hendra Guna. Kalau begitu lanjutkan penyelidikan, gali orang-orang itu satu persatu. Aku ingin mereka semua pergi," ucap Randy dengan nada ringan, tapi terdengar menakutkan. Bahkan Rizal, yang telah melayani Randy selama bertahun-tahun, bergidik. Namun, dia mengerti alasan kemarahannya. Calvin telah menyentuh wanita itu. Bahkan jika dia adalah tuan muda dari keluarga Addison, Direktur Randy tidak akan menunjukkan belas kasihan. Rizal pergi untuk menjalankan perintahnya. Randy membuka folder itu lagi dan menatap dua orang di foto itu. Itu membangkitkan amarahnya sekali lagi, saat dia melihat Calvin mencium Putri Bramasta di foto. Brengsek, mengapa Putri Bramasta tidak memberitahunya tentang hal ini? Wanita konyol itu. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan diri agar tidak menerobos pintu untuk menginterogasi Putri. Dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam tetapi tidak berhasil. Untuk pertama kalinya, emosi menguasai hati nuraninya. Dia tiba-tiba bangkit, mendorong pintu terbuka, dan membanting pintu di belakangnya. Putri terkejut dan berbalik ke arahnya. Dia berjalan menuju tempat tidur dan melemparkan foto itu ke selimut. Sebelum Putri Bramasta bisa melihatnya dengan jelas, dia memegang kepalanya dan mencium bibirnya dengan keras. Ciumannya keras dan ganas, seolah-olah dia menginginkannya membasuh jejak Calvin di bibirnya. Dia mengatakan padanya bahwa dia adalah miliknya. Tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Randy, tidak. Putri tidak bisa bernapas dan mencoba mendorongnya pergi. Namun, begitu dia bergerak, Randy meraih pinggangnya dan menariknya ke dekatnya. "Aku suamimu, apa salahnya aku menciummu?" Randy memegang dagunya. Dia menggigit bibirnya lagi. "Putri kau milikku, Randy, apa kamu gila?" Randy tampak menakutkan, seperti setan dari neraka. Dia bersandar di tubuhnya. "Kau membuatku gila, itu konyol." Sebelum Putri bisa melanjutkan, Randy membungkamnya dengan ciumannya. Ciuman itu tidak seperti ciuman sebelumnya. Itu sangat kuat, semacam hukuman, dia bisa merasakannya. "Sudah, biarkan aku pergi."
Putri Bramasta menolak untuk beralasan Randy yang sudah gila. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorongnya pergi. Keluar, jangan sentuh aku. Kau ingin aku keluar? Randy yang marah menatap Putri dan bibir merahnya. Dia memikirkan bagaimana Calvin menciumnya di foto. Bibir itu hanya miliknya, tapi pria lain telah menyentuhnya. Randy mengepalkan tinjunya, dan matanya membara karena amarah. Putri Bramasta ketakutan. Dia menelan ludah dan mundur ke belakang. Namun, Randy mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Sekali lagi, dia menciumnya. Tidak, lepaskan aku. Putri Bramasta meronta. Kemudian, dia melihat sekilas foto yang telah dilemparkan Randy ke tempat tidur. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.